Disilahkan. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Damai di hati. Shalom, shalom. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Kepala Gereja, yang kembali memperkenankan kita semua, unit pelayanan doa dan sahabat doa penginjilan Musafir, untuk berjumpa dalam persekutuan yang memuji Tuhan. Kami menyambut dengan sukacita setiap kita yang terpanggil, dan setiap kita yang bersedia untuk menjawab panggilan Tuhan, tentunya dengan sukacita pada persekutuan di pagi hari. Marilah tiang-tiang doa Musafir. Dalam sikap doa, kita mengarahkan hati kita kepada Dia, Sang Pemberi hidup. Dengan kerendahan hati, mari sejenak kita memohon pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus untuk berajar dalam persekutuan Musafir berdoa dan berpuasa di hari Sabtu 1 Juni tahun 2024. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku datang. Lihatlah Dia, lihat Dia menunggu aku datang. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, mari Mari kita berdoa. Sungguh agung dan mulia kasih-Mu ya Tuhan, yang menjadi bagian kami ketika kami beristirahat di malam lalu. Kasih sayang-Mu juga telah mengantar kami boleh berada di hari yang baru ini. Hari anugerah Tuhan bagi kami. Bahkan hari permulaan di bulan Juni tahun 2024 ini. Dan mengawali segala aktivitas kami sebagai satu persekutuan umat-Mu, khususnya kami yang tergabung dalam sahabat doa dan penginjilan Musafir Kleak, menyatu hati, beribadah, memuji, memuliakan Engkau, sekalipun hanya melalui aplikasi Zoom. Kami mohon kehadiran-Mu ya Tuhan dalam seluruh peribadatan kami, sehingga jadilah semuanya hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Allah,
pencipta langit dan bumi, yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya. Sahabat doa penginjilan musafir, renungkanlah sejenak hal ini. Bagaimana perasaan kita di hadapan Tuhan saat ini? Apakah hidup kita penuh dengan beban terlalu berat? Apakah kesibukan sehari-hari membuat kita lupa akan kehadirannya? Dan apakah masih ada rindu yang membara untuk berada di hadiratnya? Ya, dunia seringkali membuat kita terpisah dari kasih-Nya. Iblis bersorak kegirangan ketika kita jauh dari Allah. Namun saat ini, kembali tangannya terbuka menjemput kita. Mari rendahkan hati di hadapannya. Biarlah Roh Kudus-Nya menghibur dan menyegarkan jiwa kita. Kembalilah kepadanya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab sekaligus mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Kristus, sabdamu adalah cahaya abadi. Kami ingin hidup kami terus dalam tuntunan sabdamu, agar hidup beriman kami terus memancarkan cahayamu, sehingga tidak hanya kami yang tidak tersesat di jalan-jalan yang kami lalui, tapi orang lain juga dapat melihat jalan yang benar yang kami pancarkan,
melalui sikap dan tingkah laku hidup kami yang sesuai dengan firman-Mu. Kini kami membuka hati kami untuk di-charge lagi dengan firman Tuhan, agar hidup beriman kami tetap bercahaya, bahkan semakin bercahaya. Ya Kristus, jauhkan segala yang berbisik, agar kami dapat mendengar Engkau berbisik pada kami, segar seperti air gemericik. Suaramu halus dan hening, sabdamu bagus dan bening. Teduhkan hati dan jiwa kami, dan berbisiklah di telinga kami, serta berbicaralah. Kami siap mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita membuka Alkitab dan membaca lagi bagian Alkitab yang sudah beberapa kali tentu kita baca di minggu berjalan ini. Di Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30 diberi tema pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya
dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang dikatakannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah saudaraku pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Shalom saudara-saudara. Damai di hati. Damai di hati. Bersyukur tentu kita kepada Tuhan yang memungkinkan kita boleh terbangun dalam istirahat tidur kita di malam lalu. Dan kita boleh diantar oleh Tuhan berada di hari yang baru ini. Bahkan bukan hanya hari baru, tapi bulan baru. Bulan Juni tahun 2024. Dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dalam persekutuan ibadah yang diatur oleh kelompok pelayanan doa KPDP Musafir Kleak. Ya, sahabat doa penginjilan Musafir Kleak. Saya kira so lupa Pak kita. Ya, terima kasih sekali lagi dan bersyukur juga secara khusus saya karena Tuhan masih beri kemampuan untuk boleh menjadi alat di tangannya sampai saat ini. Sekalipun sementara menjalani masa emeritus, ya, masa pensiun. Baik saudara-saudara, pasti masih ingat ya, perenungan kita sebagai warga gereja Masjid Minasa di minggu berjalan ini, judulnya adalah Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Perenungan saat ini saya awali dengan pertanyaan, adakah orang yang tidak pernah mengalami problem dalam hidup? Boleh angkat tangan yang tidak pernah alami problem dalam hidup. Ya, problem persoalan, tantangan, pergumulan, hambatan, bahkan penderitaan. Penderitaan karena sakit penyakit yang menggerogoti tubuh kita, atau sakit hati karena ulah sendiri atau karena ulah orang lain. Ini problem dalam kehidupan. Oh, saudaraku, jangankan orang yang sedang beraktivitas, bila ia tidak konsentrasi dalam beraktivitas, dalam bekerja, misalnya, tiba-tiba dia dapat saja tanpa sengaja mengalami masalah dalam kehidupan, ya. Oleh karena itu, siapapun kita, ya, apapun kita, bagaimanapun kita, sekali lagi kita tidak dapat lari dari apa yang namanya problem dalam kehidupan. Tadi saya katakan jangankan orang yang sementara beraktivitas dapat saja mengalami problem. Sedangkan orang yang waktu di musafir selalu saya katakan, sedang orang ada tasono baik-baik, ya, dia dapat saja mengalami problem dalam kehidupan. Contoh misalnya kalau dia mimpi, orang bilang mimpi jahat, lari misalnya, dikejar orang, dalam mimpi dia lari, pas dalam mimpi ya orang dapariki pada dia, lalu berteriak, dan pada saat itu kita terbangun dalam tidur kita. Yang terjadi apa? Kita hosah, ya, padahal kita tertidur lelap. Oleh karena itu ya, sekali lagi, siapapun kita, apapun kita,
bagaimanapun kita tidak dapat lari dari problem. Saudara-saudara, kenyataan ya yang tidak sesuai dengan harapan, ya, problem itulah, masalah itulah, tantangan itulah, bahkan penderitaan itulah yang mewarnai kehidupan orang-orang Kristen di Roma. Pasti so dengar-dengar ya. Surat Roma yang antara lain menjadi bahan perenungan kita yang telah dibaca tadi. Ketika itu mereka, orang-orang Kristen di Roma ya, ketika itu mereka sungguh-sungguh menderita akibat dari ulah yang ditunjukkan oleh penguasa Romawi waktu itu, yakni Kaisar Nero, yang sangat membenci dan menentang kekristenan. Ya, suatu waktu di tahun 64, sesudah Masehi ya, di Roma waktu itu terjadi kebakaran yang cukup besar. Tapi kebakaran itu dirancang oleh Kaisar Nero ini. Tapi kemudian Kaisar menuduh bahwa kebakaran itu disebabkan oleh orang-orang Kristen. Dan karena itu dia memerintahkan untuk menangkap, menyiksa, dan bahkan membunuh orang Kristen dengan berbagai cara. Ada yang dipenjarakan, ada yang dibuang atau dilempar ke lapangan, kemudian diadu dengan banteng, ya dengan binatang buas, dan menjadi tontonan banyak orang. Bahkan ada yang diikat di tiang-tiang yang dijejer di jalan raya, kemudian dibakar hidup-hidup. Oh, sungguh sangat menyengsarakan. Kenyataan ini tentu dapat saja menggoncangkan iman mereka. Karena itu Rasul Paulus memberi penghiburan, memberi penguatan, memberi pengharapan, dan keyakinan pada mereka bahwa penderitaan yang mereka alami karena iman mereka kepada Kristus tidak sia-sia. Bahwa penderitaan yang mereka alami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Ada lagu yang mungkin sering kita nyanyikan. Siapa yang setia hingga ke tamat iring Yesus. Akhirnya apa? Mahkota kemenangan. Mahkota kemuliaan. Hal ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk menguatkan, untuk menghibur, memberi pengharapan kepada umat Kristen di Roma pada waktu itu. Agar mereka tetap taat dan setia pada Kristus, apapun kenyataan yang mereka hadapi. Memang akibat dosa sehingga manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebagaimana itu ditulis oleh Rasul Paulus di Roma pasal 3 ayat 28, ayat 23 ya. Roma 3 ayat 23 Rasul Paulus berkata bahwa akibat dosa maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena itu sehingga penderitaan yang datang dalam berbagai bentuk menerpa hidup manusia. Tetapi Tuhan Allah tidak menghendaki manusia terus berada dalam ancaman dan perbudakan kuasa dosa yang membuat manusia terus berada dalam penderitaan. Ia membebaskan manusia dalam penderitaan. Ia membebaskan manusia dalam cengkeraman kuasa dosa dan maut melalui salib, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Tetapi kecenderungan manusia untuk berbuat dosa selalu saja mewarnai hidup manusia itu. Ya, kita memang telah
diselamatkan oleh Tuhan melalui salib, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Tetapi kecenderungan kita untuk berbuat dosa selalu saja ada dalam hidup kita, dalam diri kita. Dan hal ini disadari oleh Rasul Paulus. Karena itu ia berkata di Roma 7, ya, Roma pasal 7 ayat 19 dan 20. Roma pasal 7 ayat 19 dan 20 dia berkata begini. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi dosa betul-betul ada dalam kehidupan kita. Selalu saja mau menguasai hidup kita. Dan karena itu maka kita tidak lepas dari apa yang saya katakan di awal tadi, apa yang namanya problem kehidupan. Karena dosa selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah selalu bahwa dalam ayat yang terkenal dibaca tadi, ingatlah selalu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kenyataan-kenyataan yang kita alami, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan, padahal kita telah berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, ingatlah bahwa kenyataan-kenyataan itu semakin menguatkan, mengokohkan iman kita. Sebab Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Rasul Paulus memberi keyakinan bahwa orang-orang yang percaya pada Kristus adalah orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang ditentukan Allah, dan mereka yang ditentukannya, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya dimuliakannya. Itu bagian-bagian akhir pembacaan tadi. Oleh karena itu, saudara-saudara, menjalani hidup dan kita menemui kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, tabah dan sabarlah. Sering masih ingat waktu saya masih di musafir dulu, sering saya katakan menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, padahal kita telah berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, sapu dada juga. Ya, ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang selalu mau berserah kepadanya. Ingatlah bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita tabah dan sabar dan tetap bersemangat jalani hidup, menekuni profesi kita masing-masing, dan berusaha agar hidup ini terus memancarkan kemuliaan Allah. Sabar menghadapi segala kenyataan dalam hidup ini juga ciri khas dari orang yang hidup dalam roh, sebab buah roh antara lain kesabaran. Dan saya percaya kita semua jamaat musafir, apalagi yang tergabung dalam sahabat doa penginjilan musafir, semakin kokoh dalam iman. Ya. Demikian saudara-saudara, renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya firman ini memberkati kehidupan kita. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan, terpujilah Kristus Tuhan kita yang oleh kebenaran firman-Nya boleh kembali meneguhkan dan menguatkan iman percaya kita ketika menjalani hari-hari hidup
yang adalah anugerah Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya yang hidup dan memberkati hamba Tuhan, Bapak Pendeta Hermanus Sence Paat. Sahabat doa penginjilan musafir yang mengasihi Tuhan, marilah di saat ini kita akan berdoa dan bersyafaat bersama, mengawali musafir berdoa dan berpuasa di hari ini. Sambil kembali kita mengingat ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang juga bergumul kepada Tuhan dalam doa dan puasanya. Daniel berpuasa tak kala ia berdoa bagi Yerusalem. Ketika waktunya semakin dekat bagi orang Yehuda untuk dikembalikan ke Yerusalem, seperti nubuat Nabi Yeremia dalam Daniel 9 ayat 1 sampai 3. Daud, ketika orang-orang yang berbuat jahat kepadanya sakit, tetapi ia justru berdoa dan berpuasa bagi mereka. Dalam kitab Mazmur 35 ayat 11 sampai 16. Ada juga tokoh perempuan yang bernama Hana. Ia tidak pernah meninggalkan bait suci dan siang malam ia beribadah kepada Tuhan dengan berdoa dan berpuasa. Injil Lukas pasal 2 ayat 36 menyaksikannya bagi kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pagi hari ini Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih buat kasih setiamu dan rahmat-Mu Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi hari ini Tuhan.
sungguh sangat menguatkan, sungguh sangat memberkati kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus berbicara Tuhan. Engkau terus bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami berterima kasih untuk sepanjang bulan Mei yang sudah berlalu. Tuhan Yesus sudah tolong kami. Betapa berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan, kemampuan, sukacita, damai sejahtera, semua yang baik Tuhan. Yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami sepanjang bulan Mei. Dan kami sungguh sangat bersyukur untuk semuanya yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih kalau pada hari ini, di tanggal yang baru, di hari yang baru, tanggal 1 Juni 2024. Sungguh Tuhan kami bersyukur karena di tahun 2024 ini 6 bulan sudah berlalu dan kami boleh katakan Tuhan Engkau baik yang tidak pernah meninggalkan kami di sepanjang 6 bulan yang sudah berlalu di tahun 2024. Terima kasih banyak Tuhan buat semua yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk badan pekerja majelis jemaat, para pendeta, pelayan khusus, pelayan jemaat, serta semua perangkat pelayanan di tingkat jemaat dan di kolom 1 sampai kolom 29. Beri kami Tuhan hati yang murni untuk melayani jemaat tanpa bersungut-sungut, dan beri kami karakter Kristus untuk melayani, sehingga melalui pelayanan-pelayanan kami ini Tuhan, jemaat akan menerima berkat, dan seterusnya kami semua menjadi berkat dimanapun kami berada, dan nama Tuhan sajalah yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kami berdoa Tuhan untuk Komisi BIPRA, Komisi Kerja dan UPK BIPRA dari kolom 1 sampai kolom 29. Biar kiranya Tuhan menganugerahkan kesatuan hati dan kekompakan Tuhan, untuk supaya kami saling menopang dan kami berjalan bersama Tuhan dalam setiap program-program pelayanan yang ada di Jemaat Musafir Kleak. Tuhan, kami mohon kepadamu, dijauhkanlah dari roh perpecahan, dari perpecahan-perpecahan, iri hati, dengki, dan saling menonjolkan kekuatan dan kelebihan masing-masing kami, Tuhan. Berikan kami hati hamba dalam menjalani setiap pelayanan-pelayanan di BIPRA, sehingga kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan, itu kerinduan kami. Kami melayani, kami ingin menyenangkan hati Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk program-program kerja pelayanan, komisi-komisi kerja, panitia hari raya gereja yang sementara bekerja hari ini Tuhan, dan perangkat pelayanan lainnya. Program kerja pelayanan yang belum sama sekali dilaksanakan Tuhan. Tuhan tolong berikan kami roh hikmat kebijaksanaan agar supaya semua program-program yang sudah kami susun, kami boleh laksanakan dengan pertolongan Tuhan. Dan kami juga minta Tuhan Yesus selalu berikan kami hikmat dan hati yang bijaksana dalam merancang setiap program dan menjalankannya dalam tuntunan Tuhan Yesus Kristus saja. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan tingkat jemaat dan pelayanan di kolom dengan segala dinamika pelayanan yang ada, baik di antara sesama pelayan khusus yang ada, dan juga Tuhan anggota-anggota jemaat yang ada di dalam kolom-kolom kami Tuhan. Tuhan tolong kami untuk boleh terus jadi alat kesaksian-Mu melalui pelayanan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan semua pelayanan ini Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pinta kepadamu pagi hari ini. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, kami sama-sama membawa pergumulan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, baik yang ada di rumah-rumah maupun di rumah sakit. Yang kami boleh sebutkan, Ibu Sulce Dedi Supit dalam pemulihan di rumah, Ibu Dapa Kamalirang pemulihan di rumah,
Ibu Mantiri Terok dalam kelemahan tubuh ada di rumah. Ibu Lydia Raintung pemulihan di rumah. Bapak Romeo Potu pemulihan di rumah. Bapak Densi Sumerar dalam pemulihan di rumah. Bapak Livi Malomba dalam pemulihan di rumah. Bapak Karel Momongan di Rumah Sakit Santia Minsel. Ibu Olin Singal Nayawan di Rumah Sakit Sentra Medika. Ibu Stans Moninca di Rumah Sakit Kando. Mama dari Pendeta Teli Lontowa. Ibu Ice Lasut Sangor di Rumah Sakit Siloam. Bapak Dris Rindo di Rumah Sakit dalam pemulihan pasca operasi. Bapak Kapahang dalam pemulihan pasca operasi di rumah. Pemuda Harley Dalisang menunggu operasi lanjutan. Dan Bapak Adri Rumopa dalam pemulihan kaki. Ibu Diaken Syamse Lomboan dalam pemulihan. Ibu Suandi Tangkudung dalam pemulihan. Bahkan kalaupun Tuhan berkenan akan dioperasi, akan diberikan kemampuan daripada Tuhan untuk menjalaninya. Kami juga membawa, mungkin ada di antara kami yang hadir, yang mengalami kelemahan Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau adalah tabib di atas segala tabib, penyembuh yang ajaib. Biar boleh menjamah setiap saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan. Tangan-Mu yang penuh kuasa sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Biar menjadi bagian saudara-saudara kami yang sakit. Berkati para medis juga Tuhan yang menangani saudara-saudara kami ini. Biar mereka melayani dengan hati yang tulus dan mereka menjadi perpanjangan tangan-Mu Bapa di dalam menjalankan proses yang harus dialami. Semua sarana yang dibutuhkan Tuhan kuduskan sehingga berfungsi dengan segala baik. Obat-obatan, makanan, minuman Tuhan kuduskan sehingga boleh membantu di dalam proses pemulihan. Kami yakin dan percaya kesembuhan boleh menjadi bagian setiap saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami membawa juga semua jemaat, baik pribadi maupun keluarga, yang bergumul, baik dari kolom 1 maupun kolom 29. Ada yang bergumul dengan suami, ada yang bergumul dengan istri, ada yang bergumul dengan orang tua, ada yang bergumul dengan anak-anak cucu, bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan hidup, bergumul dengan pekerjaan-pekerjaan. Biar kiranya tangan Tuhan yang kuat menopang setiap keluarga. Ada juga yang bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya, kebutuhan studi anak-anak, mencari pekerjaan, dan apapun pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan ada di jemaat, ada di keluarga-keluarga jemaat. Tuhan, Engkau sumber pertolongan yang sejati. Kami bermohon di dalam nama Yesus, berikan kemampuan, kekuatan, jalan keluar untuk boleh dipulihkan, dibukakan jalan, dimampu-mampukan untuk melewati setiap proses-proses yang Tuhan izinkan teralami oleh saudara-saudara kami yang ada di jemaat Musafir Kleak. Terima kasih, kami yakin dan percaya setiap doa yang dinaikkan dengan tulus
akan didengar dan dijawab menurut waktu dan cara Tuhan. Biar setiap kami menanti di dalam doa permohonan syukur kami kepadamu. Kami juga membawa keluarga-keluarga yang berduka, biar mereka dihiburkan, diteguhkan iman mereka. Dan kami percaya pengharapan yang sejati hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi bagian keluarga-keluarga yang berduka, bahkan menjadi bagian setiap kami yang berharap sebagai anak-anak-Mu. Terpuji-pujilah Engkau yang adalah sumber pertolongan yang sejati, menjadi bagian kami semua yang berseru kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Dengarlah seru doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Maaf, speakernya Bu Nov. Speakernya maaf. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, saat ini kami berdoa bagi anggota jemaat Gemi Musafir Kleak yang tengah bersuka cita di hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, syukur dalam pekerjaan, syukur dalam studi dan usaha, syukur karena sembuh dari sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa anugerah-Mu ini boleh menjadi berkat yang luar biasa bagi jemaat yang bersuka cita dan bersyukur pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan telah mengingat kami satu persatu, dan biarlah kiranya Tuhan akan selalu menyempurnakan semua syukur kami. Kami juga berdoa untuk para orang tua lanjut usia. Kami mohon Tuhan, biarlah kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka dalam setiap aktivitas mereka, memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan hati yang penuh dengan sukacita damai sejahtera setiap hari. Dan kiranya di usia mereka yang saat ini Tuhan, iman percaya mereka tetap berakar kuat di dalam Engkau, sehingga iman serta kesaksian mereka menjadi teladan juga bagi kami. Kami berdoa untuk generasi muda, masa depan gereja, mulai dari anak sekolah minggu, remaja dan pemuda. Biar kiranya Tuhan senantiasa menjaga, melindungi dan memelihara mereka. Kuatkan iman mereka ketika mereka bergaul, dan jauhkanlah mereka dari hal-hal negatif yang dapat merusak masa depan mereka. Biarlah hidup dan penghidupan mereka, Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu dalam persekutuan di subuh pagi ini, dalam penyelenggaraan doa puasa Gemi Musafir Kleak. Kami percaya bahwa komitmen menikmati hari baru, bulan baru, maka di dalamnya ada semangat baru dan berkat baru yang Engkau siapkan bagi kami semua. Karena itu terima kasih untuk waktu Tuhan bagi kami untuk pagi ini, menikmati komitmen-komitmen iman secara pribadi dan keluarga di doa puasa hari ini. Berilah kami kemampuan, beri kami kekuatan, kesehatan, dan bagaimana kami mampu fokus dalam mengikuti kegiatan hari ini. Ada jam-jam doa yang diatur, yang membawa kami untuk bagaimana tetap setia dari awal hingga akhir penyelenggaraan doa puasa ini. Bawa kami untuk tetap tahan uji, tetap mampu mengendalikan diri dari segala hal yang bisa membatalkan komitmen doa puasa ini. Beri kami kerendahan hati untuk memandang bahwa kesempatan untuk boleh mengikuti doa puasa ini adalah bagian dari komitmen iman kami kepada Tuhan. Supaya ketika dalam doa puasa ada banyak hal, baik secara pribadi dan keluarga, apa yang hendak kami rindukan, apa yang kami harapkan, apa yang kami gumuli dalam doa dan puasa ini, menjadi momen yang sangat tepat bagi kami
untuk menikmati hadirat Tuhan. Beri kami kemampuan untuk melawan godaan-godaan, supaya kami tetap fokus pada kegiatan ini dan Tuhan dimuliakan. Kami pun berdoa kepadamu untuk semua kami yang pagi ini boleh diberi kesempatan itu melalui puasa dalam kegiatan yang dikemas oleh KPDP Gemi Musafir Kleak. Semua kami yang turut terlibat di dalamnya, baik semua yang boleh melayani KPDP bersama juga unit pelayanan doa dan seluruh sahabat-sahabat doa, jamaat Tuhan dari kolom 1 sampai kolom 29. Tuhan memberkati kami yang turut ada dalam Zoom meeting ini, sehingga persekutuan bersama dalam Tuhan akan membawa kami untuk tetap diberkati. Pemberian diri KPDP Gemi Musafir Kleak yang berupaya untuk boleh menggumuli bersama seluruh jemaat hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pelayanan. Tuhan berkati KPDP untuk semakin diberi hikmat oleh Tuhan untuk boleh mengemas hal-hal yang terkait dengan pelayanan, doa, dan penginjilan di jemaatmu di Gemi Musafir Kleak. Bahkan kami pun berdoa kepadamu untuk hamba Tuhan Bapak Pendeta Hermanus Penjepaat MTH. Walaupun dalam masa emeritus, tapi tetap setia dalam pelayanan. Pagi ini pun Tuhan berkati hambamu yang boleh memberi diri dalam pelayanan. Engkau berkati Pak Pendeta Vence agar hidupnya terus melayanimu, menjadi berkat dalam kehidupan dimanapun engkau utus hambamu ini. Bersama istri, anak-anak, dan cucu, keluarga Pak Aturambi tetap diberkati untuk menjadi berkat. Dan kami yakini bahwa seluruh keberadaan hidup kami semua tetap dalam rancangan-Mu ketika boleh menikmati kehidupan di bulan baru. Kami yakin bulan baru Juni 2024 akan menjadi bulan berkat bagi kami semua. Ada semangat baru, ada berkat baru Engkau sediakan bagi kami semua untuk melangkah dengan iman di kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Apapun yang akan terjadi tentang bulan ini ke depan bagi kami, satu pengharapan kami, bahwa kami melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan yang terus tuntun sertai dan berkati kami semua. Sehingga dalam pengharapan kepada Tuhan, kami akan mampu boleh menjalani kehidupan dengan segala kenyataan. Dan kami yakin setiap kami yang datang dalam nama-Mu di pagi hari ini, dalam penyelenggaraan doa puasa hari ini 1 Juni 2024, diberkati oleh Tuhan. Inilah doa, permohonan, dan kerinduan kami bawa hanya kepadamu, Tuhan Yesus, yang adalah sumber kekuatan, sumber berkat dan pengharapan, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sahabat doa penginjilan musafir, saat ini mari sama-sama kita minta pertolongan Tuhan untuk memberkati kita dan menyertai kita, memberkati pelayanan musafir berdoa dan berpuasa sepanjang hari ini, sambil memohon pertolongan Roh Kudus untuk meneguhkan pelayanan ini. Ku tak dapat jalan sendiri.
terimalah berkat Tuhan, maka kasih karunia, damai sejahtera, berkat dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang melampaui akal pikiran manusia, bagi kita dalam hidup pribadi dan rumah tangga kita masing-masing, mulai saat ini, sepanjang hari ini, dan selalu terus. Amin. 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 Terpujilah nama Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Dia. Dan segala sesuatu kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan-Nya. Bagi Dialah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Bersyukur kepada Amin. Tuhan kalau musafir berdoa dan berpuasa di pagi hari ini Sabtu 1 Juni tahun 2024 dapat berjalan dengan segala baik. Bersyukur kepada Tuhan, oleh karena itu The Blessing Team KPDP dan seluruh yang hadir mengucapkan banyak terima kasih untuk yang terkasih Bapak Pendeta Emeritus Hermanus Paat yang dapat menjadi saluran berkat pewarta firman Tuhan hari ini. Biar kiranya di dalam masa-masa emeritus tetap setia melayani Tuhan, terus dipakai Tuhan menjadi berkat dimanapun pendeta berada, tetapi juga bersama keluarga. Saya melihat ada ibu juga yang hadir, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk bersama-sama dalam persekutuan ibadah di pagi hari ini, memberkati anak-anak serta cucu-cucu. Tuhan Masih Yesus. kenal tuh? Masih. Papa Mama Kaweng. Masih. Puji Tuhan, sehat-sehat terus dikaruniakan Ya, terima kesehatan dan kasih. kekuatan. Terima kasih juga untuk yang terkasih, Ibu Pendeta Jane Paendong dapat mengambil bagian melayani bersama tim KPDP di pagi hari ini, terus menyertai Ibu Pendeta di dalam pelayanan, tetapi juga bersama dengan keluarga. Tetap sehat kuat Ibu Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Dan to all the blessing team KPDP, terima kasih banyak yang sudah mengambil bagian di pagi hari ini. Ada beberapa yang orang sama-sama dalam keadaan yang sakit, tetapi puji Tuhan, Tuhan memampukan kita. Sekali lagi semuanya dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang memampukan, maka namanya yang dipuji dan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih untuk seluruh sahabat doa penginjilan musafir. Termasuk ada pelayan khusus dan juga anggota jemaat yang ikut mengambil bagian dalam musafir berdoa dan berpuasa di hari ini Sabtu 1 Juni tahun 2024. Berharap Tuhan memampukan kita, terlebih khusus dalam kita akan menjalani berpuasa hari ini, dalam setiap waktu pokok doa yang akan kita naikkan sepanjang hari ini. Tuhan memampukan kita. Terima kasih dan biarlah berkat akan menjadi bagian kita dari saat ini sampai seterusnya. Terima kasih banyak dan saat ini saya kembalikan kepada Ketua Ibu Agnes Sinta. Baik, terima kasih Ibu Sasa Timbuleng sebagai penanggung jawab musafir berdoa dan berpuasa di hari ini, hari Sabtu. Sabtu tanggal berapa ya? Saya lupa. Tanggal 1.
Tanggal 1 Juni, lembaran perdana di bulan Juni 2024. Tuhan Yesus memberkati Ibu Sasa Timbuleng bersama keluarga tercinta. Semakin luar biasa dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sekali lagi terima kasih, dan terima kasih untuk semua kita 46 device yang boleh diberkati dalam pelayanan musafir berdoa dan berpuasa di hari ini. Sahabat doa penginjilan musafir yang diberkati Tuhan, kami sampaikan sekali lagi bahwa pelayanan musafir berdoa dan berpuasa kami laksanakan di setiap minggu pertama di bulan berjalan. Dan di minggu ketiga, musafir berdoa akan tetap ada melalui Zoom meeting. Kemudian di minggu kedua dan minggu keempat, kami akan membagikan pokok-pokok doa untuk didoakan oleh seluruh UPD atau urusan pelayanan doa di kolom 1 sampai 29, dan kepada Bapak Ibu lanjut usia yang bersedia dan berkenan untuk mengambil bagian mendoakan pokok-pokok doa yang akan kami bagikan melalui pelayan khusus yang ada di kolom 1 sampai 29 di minggu ke-2 dan minggu ke-4. Sahabat doa penginjilan musafir, untuk musafir berdoa di hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024. Sekali lagi, di hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, kita akan bersama dengan pelayan khusus dan UPD di kolom 17. Bersama pelayan khusus dan UPD di kolom 17. Dan disampaikan bagi kita di hari Senin, tepatnya tanggal 17 Juni 2024, berdasarkan program pelayanan kami di tahun 2024 ini, dan dalam rangka menghayati Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen di Tanah Minahasa, kami akan melaksanakan seminar misi dan penginjilan. Di dalamnya ada pembekalan khusus untuk UPD kolom 1 sampai 29, dan mengundang juga pelayan khusus yang rindu mengambil bagian dalam seminar misi dan penginjilan. Sekali lagi akan dilaksanakan di hari Senin, tepatnya tanggal 17 Juni 2024, yang akan dimulai jam 9 pagi hingga jam 12 siang. Sekali lagi dimulai jam 9 pagi hingga jam 12 siang. Seminar misi dan penginjilan ini akan menghadirkan pembicara Pendeta Dr. Roy Deki Tamaweol, Master Teologi, yang akan dipandu, akan diarahkan oleh Pendeta Seldi Saronsong MTH. Sekali lagi kita akan bertemu di seminar misi dan penginjilan nanti di hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Kiranya dapat di-save tanggalnya dan didoakan untuk pelaksanaan acara atau kegiatan kita ini. Dan sahabat doa penginjilan musafir mendahului surat pemberitahuan ke kolom-kolom. Kami sampaikan bahwa dalam seminar misi dan penginjilan ini kita akan menggunakan dress code kaos seragam ungu sahabat doa penginjilan musafir, dan sekiranya berkenan bagi sahabat doa penginjilan musafir dan seluruh UPD kolom 1 sampai 29 yang belum memiliki seragam ungu sahabat doa penginjilan, kami menjualnya sebagai bentuk usaha dana dari Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan seharga Rp135.000 per pieces-nya. Dan bagi yang rindu memiliki ini dapat menghubungi Asisten Bendahara KPDP, Ibu Sance Ugoi Kere.
Untuk detail ukuran kaos seragam dan bagaimana informasi pembayarannya akan kami sampaikan melalui WA grup Sahabat Doa dan WA grup UPD kolom 1 sampai 29. Dan hari ini musafir berdoa dan berpuasa seperti biasa kita akan laksanakan tepat mulai jam 8 pagi secara bersama-sama. Sahabat doa penginjilan yang rindu untuk mengambil bagian dalam musafir berdoa dan berpuasa hari ini boleh bersama-sama mulai jam 8 pagi. Dan di jam 11 siang dan jam 2 siang nanti kita akan bersama dalam doa dan firman yang akan kami bagikan dalam WA group, dan sekiranya walau dalam aktivitas di sepanjang hari ini boleh mengambil bagian bersaat teduh sejenak dalam doa dan firman di jam 11 dan jam 2 siang nanti. Dan kita akan mengakhiri bersama musafir berdoa dan berpuasa di hari ini di jam 17.00 atau jam 5 sore nanti. Demikian beberapa informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, dan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama Sapa Musafir Berdoa sekaligus informasi pelayanan tingkat jemaat. Masih bersama dengan kita Pak Sek, masih adakah? Iya, terima kasih Ibu Ketua. Masih ada, baik. Shalom Pak Gointis Tumbel, bagaimana kabarnya? Baik, baik, baik. Puji Tuhan. Disilahkan Pak Sek. Iya, selamat pagi, shalom semuanya. Damai di hati. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Spesial juga buat Pak Pendeta Romanus Pencepat. Shalom Pak Pendeta bersama Ibu. Terima kasih untuk pelayanannya. Dan kita bersyukur bahwa hari ini kita ditibakan di momentum bulan baru dan hari baru, bulan Juni, tanggal 1 Juni 2024. Semua hanya karena anugerahnya, karena kemurahannya, kita selalu dalam pemeliharaan dan perlindungannya. Sekalipun kita tidak pernah sepi dari berbagai tantangan dan pergumulan, sebagaimana juga yang sudah disampaikan tadi dalam firman Tuhan, tapi semua itu adalah anugerah Tuhan yang pasti bahwa setiap kita orang percaya, orang beriman tidak pernah luput dan dibebaskan dari segenap pergumulan dan penderitaan. Tapi di balik itu, disitulah kemuliaan Tuhan yang akan kita akan alami. Penderitaan, pergumulan, bila kita refleksikan dalam iman, tidak sebanding dengan anugerah Tuhan yang kita terima setiap saat. Dan kita yakini bahwa benar Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dan kemuliaan Tuhan bagi kita. Buat Komisi Pelayanan Doa, tetap semangat, sekalipun di tengah tantangan dan pergumulan, baik secara organisasi, kelembagaan, maupun juga dalam secara fungsional sebagai Komisi Pelayanan Doa, tidak sepi dari berbagai tantangan dan pergumulan. Tapi disitulah harapan, dan komisi ini salah satu perangkat kerja yang tetap diharapkan untuk menjadi pendoa bagi kita semua, bagi seluruh perangkat pelayanan, bagi BPMJ, bagi kita
yang dipakai oleh Tuhan untuk terus bersama-sama dalam arak-arakan pelayanan, untuk kita tetap didoakan dalam berbagai misi pelayanan. Tetap semangat, Ibu Ketua bersama anggota komisi, bahkan tim kerja Komisi Pelayanan Doa, dan tetap terus melaksanakan misi pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan beberapa hal yang barangkali juga pada kesempatan ini kami akan sampaikan informasi. Yang pertama, untuk kegiatan Panitia Hari Raya Gerejawi event 2 sedang dan bahkan sudah beberapa kegiatan dan yang akan dilaksanakan oleh panitia. Mari kita juga topang bersama bahwa semua itu dalam rangka membangun persekutuan jemaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita doakan juga kegiatan-kegiatan pelayanan ini dapat ditopang oleh seluruh perangkat pelayanan, bahkan anggota jemaat yang memiliki bakat, minat, potensi, itu bisa terlibat mengikuti berbagai kegiatan sebagai wujud pengembangan talenta karunia yang dianugerahkan Tuhan. Kemudian juga bersamaan dengan itu ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pekerja Majelis Wilayah MBD yang pelaksananya Jemaat Gemim Batu Kota, dan karena itu diharapkan juga semua perangkat pelayanan yang terjadwal untuk kegiatan-kegiatan yang dilombakan juga ikut serta. Berharap kita semua Jemaat Gemim Musafir Kleak terlibat dalam seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh panitia HUT MBD. Antara lain juga ada lomba paduan suara jemaat, jadi tidak hanya seperti sebelum-sebelumnya untuk paduan suara itu khusus untuk pelayan khusus, tapi untuk kali ini namanya lomba paduan suara antar jemaat. Ada ketentuan melibatkan minimal 5 ya, bagi jemaat yang di bawah 5 kolom, 5 personil non pelsus, baru kemudian yang 5 di atas 5 kolom minimal 10. Ya, karena itu diharapkan keikutsertaan kita yang memiliki potensi suara bisa bergabung bersama dengan pelayan khusus nanti. Pelatihan paduan suara akan dimulai, sebenarnya sudah dimulai pada hari Selasa yang lalu, dan nanti kita efektif akan mulai lagi mulai Selasa, hari Selasa dan Kamis minggu depan. Mohon juga berharap kita bisa topang bersama. Baru ada kegiatan-kegiatan lainnya ya, dan itu melibatkan perangkat pelayanan baik Kompelka maupun lanjut usia. Dan selanjutnya ada juga kegiatan dalam rangka HUT PI dan Pendidikan Kristen ke 193, ada kegiatan untuk pelaksanaan ibadah tanggal 12, hari puncaknya. Tanggal 12 bagaimana keputusan sidang majelis jemaat, tanggal 12 ini ibadah puncak dilaksanakan serentak di setiap kolom. Jadi tanggal 12 di setiap kolom ada ibadah dalam rangka HUT PI ke 193. Untuk waktu pelaksanaannya
maksudnya jam pelaksanaannya, dan Kadim diserahkan ke pelayan khusus di kolom. Apakah ada menghubungi pendeta ataupun juga langsung oleh pelayan khusus, pengaturan pelayan khusus di kolom. Itu tanggal 12. Berharap setiap kolom teman-teman pelayan khusus untuk dapat mengaturnya, karena ini sudah menjadi keputusan kita. Dan terakhir Bapak Ibu, di bulan Juni ini, mungkin di bulan 1-2 bulan ke depan, udah pasti kita akan melaksanakan pisah sambut pendeta. Dan hari Minggu besok udah akan dilaksanakan pisah sambut pendeta di Jemaat Gemim Bukit Moriah, Winangun, di mana Ibu Pendeta Dr. Lineke Tumbuhan akan diterima, sudah jadwalnya untuk melaksanakan pisah sambut di Jemaat Gemim Bukit Moriah Winangun, dirangkaikan dengan HUT Jemaat Bukit Moriah hari Minggu besok. Karena itu diharapkan teman-teman pelayan khusus, sebagaimana kesepakatan kita di sidang majelis jemaat barusan, diundang seluruh pelayan khusus dan juga penasihat badan pekerja majelis jemaat untuk kita bersama-sama dalam ibadah pisah sambut, menghadiri ibadah pisah sambut di Jemaat Gemim Bukit Moriah. Dan kemudian tanggal 23 pisah sambut di Jemaat Gemim Fungsional Kampus, di mana Pak Pendeta Jamie akan melakukan serah terima di Jemaat Gemim Musafir, Jemaat Gemim Fungsional Kampus. Dan jadwal sebetulnya Bapak Ibu tanggal 16 di Jemaat Gemim Musafir Kleak. Untuk pisah sambut, kita menerima Pak Pendeta Jamie Royke Mateus dan mengutus ke Jemaat Bukit Moriah. Tapi kita tanggal 16 Juni ini, sebagaimana yang sudah disampaikan dalam sidang majelis jemaat, kita akan melakukan negosiasi lagi dengan Badan Pekerja Majelis Sinode agar supaya bab tanggal 16 itu relatif kita sangat singkat, karena surat SK juga kita barusan terima di pertengahan bulan Mei yang lalu, kurang lebih pertengahan bulan Mei yang lalu. Karena itu kita mengusulkan kemungkinan untuk bisa sambut di jemaat kita, diusulkan nanti mudah-mudahan Badan Pekerja Majelis Sinode bisa mempertimbangkannya di minggu pertama bulan Juli, bulan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa lancar dan bisa dipertimbangkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode. Barangkali Bapak Ibu, hal-hal ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin juga menginformasikan hari ini jam 10 ada ibadah penalan Alkitab dan sosial di gereja, dan berharap bagi Bapak Ibu pelayan khusus dan perangkat pelayanan, terlebih bagi mereka yang terjadwal untuk memimpin ibadah di minggu yang berjalan nanti, berharap kita hadir untuk memperlengkapi kita dalam pelaksanaan tugas panggilan pelayanan untuk melayani firman Tuhan. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, Ibu Ketua, yang di pagi ini. Spesial juga boleh berjumpa, kami berjumpa dengan Pak Pendeta Hermanus Vencepat bersama Ibu. Terima kasih untuk pelayanannya Pak Pendeta dan keluarga. Terima kasih Pak Ketua, Ibu Ketua. Baik, terima Silakan. kasih banyak Sekretaris Jemaat kita Pak Penatua Goinpis Tumbel, semakin sehat, semakin dipulihkan, dan tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Dan baik, Kasih. sahabat doa penginjilan Musafir yang diberkati Tuhan, mengakhiri Musafir berdoa dan berpuasa di hari ini. Bolehkah kita membuka kamera kita masing-masing?
Mari memperlihatkan wajah-wajahnya yang penuh semangat. Kita mengawali lembaran baru di bulan ke-6 tahun 2024 ini. Silakan yang bisa open kamera, kita akan mengabadikan. Co-host akan membantu kita untuk mengambil foto bersama. Bolehkah membentuk huruf M sebagai simbol musafir berdoa? Dari Kali, semoga masih bisa melakukan simbol ini, Pak Pendeta Hermanus Vencepaat bersama Ibu Kristi. Silahkan. Oke, baik. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Ya. Baik. Terima kasih dan akhirnya sahabat doa penginjilan musafir, yakinlah bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga tercinta. Teruslah berdoa dan tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati dan salam Mustafir berdoa. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Amin. Persekutuan beragam suku, bagai aneka bunga indah berseri, menabur Injil dalam kata dan perbuatan bersama orang-orang yang berhikmat, yang senantiasa takut akan Tuhan serta melayani Tuhan dan sesama. Kita semua bersaudara, kasih Kristus mempersatukan. Kita semua jadi teladan, buktikan baktikan hikmat-Mu bagi gereja dan masyarakat, agar hikmat membawa sejahtera. Bagi semua hormat dan kemuliaan Tuhan.